Sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang vektor. Kali lalu Bapak sudah menjelaskan materi tentang pengukuran dan gerak lurus. Oke, ada. Apa itu vektor? Pengertian vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Cara menentukan suatu besaran fisika, termasuk besaran vektor atau bukan, sebenarnya cukup sederhana, yakni dengan memberikan kalimat tanya, kemana atau di mana, pada besaran tersebut. Jika besaran tersebut cocok, tidak asing terdengar, maka besaran tersebut termasuk besaran vektor. Contohnya, kemana ia akan pindah rumah? Kalimat tanya ini sebenarnya menanyakan arah dan posisi dari tujuan pindah dan sering kita dengar, sehingga perpindahan termasuk besaran vektor. Misalnya ada pertanyaan, kemana jaraknya rumahmu ke sekolah? Kalimat tanya ini terdengar asing karena memang tidak cocok antara kalimat tanya kemana dengan besaran jarak. Besaran jarak yang lebih cocok menggunakan kalimat tanya berapa, sehingga jarak termasuk besaran skalar. Perpindahan dan jarak memang sering digunakan dalam fisika. Tidak sedikit siswa yang biasanya kesulitan membedakan antara perpindahan dan jarak karena di beberapa kasus sering terjadi jarak sama dengan perpindahan. Untuk mendapat membedakan antara jarak dan perpindahan, perhatikan gambar berikut. Ini gambar sebuah partikel bergerak dari A ke B dengan lintasan yang ditempuh sesuai dengan garis merah. Berdasarkan gambar di atas, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh atau garis merah putus-putus. Yang garis merah putus-putus itu jarak. Sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi awal A ke posisi akhir atau B yang ditunjukkan dengan garis biru dengan arah 60 derajat terhadap garis horizontal. Ini contoh gambarnya. Berdasarkan ilustrasi di atas, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara jarak dan perpindahan. Beberapa besaran lain yang sering ditemui di fisika yang memiliki kemiripan antara besaran skalar dan vektor antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini tabel besaran vektor dan sebelahnya ada besaran skalar. Besaran vektor ini ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan besaran skalar itu jarak, kelajuan, dan perlajuan. Oke. Penting untuk diingat, arah dalam besaran vektor dapat dinyatakan dalam berbagai cara, antara lain sudut, arah mata angin, atas bawah, kiri kanan, dan lain-lain. Jadi arah vektor juga menentukan ketika dilakukan perhitungan matematis. Beberapa vektor yang searah dijumlahkan, sedangkan vektor yang berlawanan arah akan dikurangi. Menulis dan menggambar vektor. Jadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sehingga memiliki cara tersendiri dalam penulisan maupun penggambaran. Cara penulisan besaran vektor sedikit berbeda dengan penulisan besaran skalar. Misalnya, kita akan menulis sebuah vektor A. Pada beberapa buku terdapat beberapa cara dalam penulisan besaran vektor, yakni simbol vektor dicetak tebal, sehingga penulisan vektor A ini ada di sini agak tebal. Yang berikut, simbol vektor dicetak tebal dan miring sehingga penulisan seperti ini.
Yang berikut, simbol vektor dicetak tebal, miring dan diberi tanda arah di atasnya sehingga penulisan vektor seperti ini. Simbol vektor diberi tanda arah di atasnya sehingga penulisan vektornya seperti ini. Ada di slide ini. Cara penulisan seperti pada poin 1 sampai 3 biasanya digunakan pada buku-buku pelajaran karena ada fasilitas untuk bold dan italic. Sedangkan jika menulis di papan tulis atau buku tulis dapat menggunakan cara keempat. Besarnya nilai suatu besaran vektor dapat dituliskan dengan cara memberikan tanda mutlak seperti ini. Atau ditulis biasa seperti ini. Besaran vektor biasanya digambarkan dengan anak panah. Dengan panjang anak panah menggambarkan besaran vektor dan arah anak panah menggambarkan arah vektor. Jadi adik-adik bisa perhatikan gambar berikut ini. Jadi gambar vektor ini, gambar vektor B ke sana, vektor C dan vektor D. Berdasarkan gambar di atas terlihat bagian-bagian vektor dari sebuah anak panah. Pada vektor A, perhatikan gambar vektor B dan vektor C memiliki arah yang sama ke kiri, tetapi vektor C lebih besar daripada vektor B, ditunjukkan dengan panjangnya yang berbeda. Sedangkan untuk vektor B dan vektor D memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan, ditunjukkan oleh arah dan anak panah. Komponen vektor dan vektor satuan. Komponen vektor merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis sebuah vektor dalam sistem koordinat. Dalam kesempatan kali ini digunakan sistem koordinat Cartesius X, Y, Z sehingga sebuah vektor pada dasarnya memiliki komponen dalam arah sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Misalnya, untuk sistem koordinat X, Y dalam menentukan komponen suatu vektor menggunakan aturan trigonometri sehingga sinus Cartesius tangen. Jadi ada bisa perhatikan gambar berikut ini di bawah ini. Ini yang Bapak jelaskan maksudnya tadi. Oke, berikut resultan vektor. Resultan vektor merupakan cara untuk menentukan total vektor dari beberapa vektor. Beberapa buku mengatakan bahwa resultan vektor sama dengan penjumlahan vektor. Menggunakan istilah ini lebih riskan dan berpotensi terjadi miskonsepsi dalam mengerjakan soal. Hal ini dikarenakan kata penjumlahan merujuk pada ditambah. Jadi dianggap penjumlahan vektor adalah semua vektor ditambah saja. Padahal vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ketika ingin mencari total vektor perlu dipertimbangkan arahnya. Jadi vektor-vektornya searah maka akan dijumlahkan. Tapi jika berlawanan arah akan dikurangi. Hal ini akan mempengaruhi hasil perhitungan pada akhirnya. Oleh karena itu saya lebih suka menggunakan resultan vektor sebagai total vektor, bukan penjumlahan vektor karena perlu mempertimbangkan arah. Resultan vektor dapat ditentukan dengan dua metode, yakni metode melukis atau menggambarnya dan dengan metode analisis. Resultan vektor dengan metode melukis menentukan resultan vektor dengan metode melukis ini terbagi menjadi dua cara, yakni poligon dan metode jajar genjang. Konsep dalam menggunakan metode melukis persamaan matematis dari resultan vektor akan mempengaruhi gambar dan hasilnya. Misalnya dua vektor A dan B akan ditentukan resultan vektor dengan persamaan
vektor C sama dengan A tambah B, dan dengan persamaan C sama dengan A kurang B akan menghasilkan gambar yang berbeda dan hasil yang berbeda, karena vektor B tidak sama dengan vektor B. Yang membedakan adalah arahnya. Tanda negatif menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah vektor semula, sehingga dalam menggambarnya arahnya perlu dibalik terlebih dahulu. Perhatikan gambarnya. Jadi ini adalah gambar vektornya. Teman-teman ada bisa melihat sendiri. Metode poligon. Prinsip susunan vektor dengan menggunakan metode poligon ini pada dasarnya adalah meneruskan vektor-vektor yang akan ditentukan resultannya, kemudian mencari jarak terdekat dari posisi awal ke posisi akhir, atau ditarik garis lurus. Meneruskan yang dimaksud di sini adalah menghubungkan ujung arah panah vektor yang pertama dengan pangkal vektor kedua, ujung vektor kedua dengan pangkal vektor ketiga, begitu seterusnya. Perhatikan gambar di bawah ini, bisa teman-teman ada bisa perhatikan ini gambar contoh metode poligon ini. Metode jajar genjang. Pada metode ini agak berbeda dengan metode poligon. Jika pada metode poligon meneruskan, maka pada metode ini jajar genjang, vektor-vektor yang akan dicari resultannya digambar dari titik awal yang sama, kemudian digandakan sehingga membentuk bangunan jajar genjang sesuai dengan nama metodenya. Jarak diagonal pada bangun jajar genjang yang terbentuk adalah resultan dari vektor-vektor tersebut. Metode jajar genjang ini lebih mudah digunakan apabila ada dua vektor yang akan dicari resultannya. Contoh penggunaan jajar genjang di bawah ini ada bisa teman-teman ada bisa perhatikan gambar di bawah ini. Metode jajar genjang. Oke, baik. Jadi itu saja materi tentang vektor. Saya harap ada teman-teman bisa pahami sehingga bisa berguna bagi masa depan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.